Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai kelas 5, tema 7, subtema 1, yaitu tentang peristiwa penjajahan sejarah gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan apersepsi terlebih dahulu. Untuk linknya sebentar ya. Nah, kalian bisa itu buka di Google Classroom, linknya ada di situ, bisa dicek dulu. Nah, tak share screen dulu. Udah ya, udah kelihatan ya. Nah, sudah kelihatan. Oke. Nah, di kelas 5, tema 7, subtema 1. Oke, kita lihat tugasnya dulu ya. Di topik apersepsi, kalian bisa cek di situ. Ini aku copyin di kolom chat ya. Ini untuk apersepsi, kalian bisa langsung klik di situ, terus dikerjain. Jadi yang pertama itu ada peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Nah, itu menurut kalian itu apa saja? Silakan ditulis di sini, dan di sini, lalu kemudian di-submit ya. Dapat ponakan baru, nilai ujian bagus. Ini apa ini? Jalan-jalan. Dapat nilai A semua, lulus sekolah, mendapatkan hadiah. Mendapatkan juara, berkumpul dengan keluarga. Oke, di sini poin yang paling besar itu adalah quality time bersama keluarga, dan yang kedua itu mendapatkan hadiah. Oke, jadi kita sepakati ya bahwa peristiwa yang baik itu adalah sesuatu yang merasa membuat kita menjadi lebih senang gitu ya. Oke, kita next. Setelah apersepsi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat benda dengan benar. Oke, jadi ada 3 poin yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang materi di kelas 5, tema 7, subtema 1 ini lewat Google Slide. Jadi kalian tadi juga bisa membuka Google Classroom-nya, di situ sudah tertera tentang PPT maupun PDF yang sudah saya cantumkan di situ. Bentar ya. Oke, di bagian
materi. Materi yang kita gunakan materi subtema 1. Oke, di sini ada dua, yaitu materinya dalam bentuk PowerPoint dan dalam bentuk PDF. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan materi yang dalam bentuk Google Slide. Nah, kita buka dengan Google Slide. Oke, di tema 7 yaitu di kelas 5, tema 7 yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Nah, sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Sudah. Bentar. Untuk di kelas 5, tema 7 kita akan membahas mengenai peristiwa dalam kehidupan. Mungkin kita slideshow aja ya. Oke. Untuk subtema 1 pada pembelajaran 1, untuk subtema 1 itu membahas tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dalam pembelajaran 1 yaitu ada muatan IPS, yaitu membahas mengenai masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Untuk bangsa Eropa di sini yaitu fokus utamanya adalah tentang menggali atau menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dengan tujuan utamanya yaitu ada glory, gold, gospel, dan mencari rempah-rempah gitu ya. Untuk glory sendiri adalah kejayaan, gold adalah kekayaan, gospel sendiri adalah pemerintahan ataupun agama gitu. Nah, di muatan pembelajaran 1 juga terdapat muatan bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks narasi sejarah. Teks narasi merupakan peristiwa sejarah atau peristiwa cerita yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi ataupun uraian cerita. Dan dari sini juga teks narasi, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi dengan teks narasi kita jadi mengetahui tentang cerita yang ada di negara kita, begitu. Nah, di pembelajaran 1, di subtema 1, tema 7, kelas 5 itu juga ada muatan IPA. Muatan IPA-nya itu adalah sifat-sifat dari benda, ada pahit, cair, dan gas. Itu. Di sini tertera wujud, ciri-cirinya, dan contohnya. Nah, kalau contohnya seperti ini, gelas adalah benda yang padat. Air yang di dalamnya itu adalah benda cair. Untuk air sendiri itu bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Oke, untuk pembelajaran 1 seperti itu. Nanti kalian bisa mendownload materi yang ada di Google Slide ini maupun di-download dalam bentuk PDF, gitu ya. Oke. Apakah sudah paham? Terdengar ya tadi penjelasannya? Dengar. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelompok untuk mengerjakan diskusi ataupun tugas. Jadi di sini saya menggunakan website yaitu Speakerwell. Karena di sini ada 4 peserta, jadi kita bagi menjadi 2 tim 1 dan tim 2. Oke, kita bagi timnya ya. Ada Violita, dia Asilia, Maulina. Jadi akan kita ajak untuk timnya.
Oke, untuk tim 1 ada Asilia dan Maulina. Untuk tim 2 ada Violita dan Dea. Oke, sudah jelas ya untuk timnya? Sudah. Oke. Dari tiap tim tadi akan mengerjakan tugas, yaitu teka-teki silang yang dibuat gitu ya, yang sudah saya sediakan. Bisa diklik link tersebut untuk Wordwell-nya dan kalian bisa mendiskusikan dengan tim kelompok kalian apakah jawaban yang ada di teka-teki tersebut. Ada 10 soal atau kalian bisa buka Google Classroom kalian di bagian topik Wordwell. Nah, di sini kalian juga bisa langsung scan QR code-nya atau klik di link tersebut. Gitu. Untuk tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Nanti kalian klik start. Nah, untuk start nanti ada waktu, jadi kalian mengerjakan dengan berapa waktu nanti akan terlihat di sini. Untuk mengetahui soalnya kalian bisa klik seperti ini. Contoh nomor 8, alat sebagai penunjuk arah disebut, kalian bisa klik di keyboard, kalian ketikkan. Contoh aja ya, alat penunjuk arah adalah kompas. Terus kalian enter gitu. Dan kalian bisa next ke selanjutnya. Oke, bagi tim yang sudah mengerjakan dan selesai, bisa bilang selesai atau mengirimkan di kolom chat gitu ya. Emoticon apalah dari telunjuk gitu. Oke, untuk tim 1 sudah selesai, yaitu dari timnya Asilia dan dia ya tadi. Maul. Oh ya. Untuk timnya Asilia, yaitu tim 1, Asilia dan Maul sudah selesai. Nah, untuknya tim Dea dan Violita gimana? Udah selesai belum? Bentar. Oke, untuk tim 2 juga sudah selesai, jadi total semua tim sudah selesai dan gimana ya? Coba gambar yang selesai. Kira-kira sama nggak? Kami boleh open ini, terus kita jawab bareng-bareng. Ya, alat penunjuk. Oke. Kompas. Nah, sebenarnya tadi. Salah satu yang menyenangkan yang di alat Indonesia adalah penjajahan. Oke. Tes yang berisi cerita yang ada sini. Nah, sini. Salah satu benda padat yang biasanya digunakan sebagai bahan buat kursi adalah kayu. Oke. Air adalah salah satu contoh wujud benda apa? Cair. Oke. Terus oksigen yang hidup manusia adalah berwujud gas. Nah. Oke, salah satu rempah yang digunakan dalam bentuk bunga utuh adalah ya, benar. Katanya keinginan mencari kekayaan disebut Gold. Ya. Nah, nomor 7, sikap para penjajah awalnya seperti apa? Baik. Ya, benar. Baik. Terakhir nih, lupa? Rempah, benar-benar. Oke, jadi tadi benar semua ya? Salah. Iya, Bu. Nanti dalam waktu ini tadi juga ada time-nya juga, terus score-nya juga. Oke, beri applause untuk kita semua. Yeay. Oke, untuk selanjutnya, setelah kita mengerjakan kuis lah ya, lebih ke kerja kelompok tentang teka-teki. Selanjutnya kita akan berdiskusi menggunakan Google Dokumen. Jadi diskusinya ini dilakukan individu ya. Kayak kita
menyamakan persepsi kita mengenai peristiwa tentang yang terjadi di Indonesia gitu ya. Dan ini untuk linknya kalian bisa cek, jadi nanti akan terpantau siapa aja yang sudah mengisi gitu. Jadi untuk pertanyaannya, oke, Asilia akan mengisi di nama yang paling atas, yang pertama. Oke, Kak Asilia mengatakan bahwa Indonesia mengapa banyak sekali dijajah oleh bangsa lain, yaitu karena Indonesia kaya akan rempahnya dan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Oke, itu juga salah satu alasan mengapa bangsa Indonesia itu banyak diincar oleh bangsa lain. Itu. Dan nanti kalian dari teman-teman semuanya bisa mengisi ini opini-opini. Terima kasih untuk Kak Asilia sudah mengisi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini secara online menggunakan live worksheet ya. Tuh, nanti kalian salah satu minta tolong untuk share screen. Oke, jadi kita lanjut ke LKPD ya. Jadi untuk tampilan LKPD-nya itu ada identitas, tujuan pembelajaran, alat dan petunjuk, langkah kegiatan, dan lembar kerjanya. Oke, sebagai contoh, itu seperti tadi kita mengisi identitas dulu ya. Atau dikosongi kalau tidak ada. Tuh. Nah, untuk LKPD-nya seperti ini. Kalian bisa mengisinya seperti ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ada kuis evaluasi yang harus kalian kerjakan, yaitu soal terdiri dari 10 soal, yang 7 adalah pilihan ganda dan 3 adalah isian singkat. Kalian bisa copy link atau klik langsung di Google Classroom di bagian quizzes ini, atau kalian juga bisa ini aja, langsung klikin aja ya. Oke, silakan bisa dikerjakan. Kalian bisa klik mulai ini ya. Lihat Om. Wow, ternyata tiga. Selamat. Nah, gimana? Terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.
Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.